Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ingrid Afronita Halago. Saya dari kelas A dengan stambuk G701-19132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji disolusi terbanding terkait obat pada kelompok kami, yaitu metformin hidroklorida. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada definisi uji disolusi terbanding dan juga tujuan dari uji disolusi terbanding itu. Uji disolusi terbanding merupakan pengujian yang dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi dan sifat-sifat produk obat. Kemudian untuk tujuannya yaitu dapat digunakan untuk memastikan kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan monitor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Selanjutnya, mekanisme kerja dari alat uji atau disebut dengan dissolution tester. Secara umum, alat dissolution tester ini memiliki prinsip kerja yaitu dengan memberikan suatu tekanan atau kompresi pada suatu tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Menurut Dirjen POM tahun 1995, prinsip kerja alat dissolution tester dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, alat dissolution tester ini terdiri dari sebuah wadah tertutup yang terbuat dari kaca atau bahan transparan yang inert dengan suatu batang logam yang digerakkan oleh mesin dan keranjang yang berbentuk silinder dan dipanaskan dengan tanggas air pada suhu 37 derajat Celcius. Yang kedua, jenis alat laboratorium yang digunakan, yang terdiri dari daun sebagai dayung dan batang sebagai pengaduk. Batang berada pada posisi demikian sehingga sumbunya tidak lebih dari 2 mm pada setiap titik dari sumbu vertikal wadah dan berputar halus tanpa goyangan. Berikut monografi dari obat metformin hidroklorida, di mana di sini pH mediumnya 6,8 untuk volume medium 1000 ml dan untuk volume sampling itu didapatkan 5 ml dan panjang gelombang maksimum kurang lebih 233 nanometer dan untuk nilai Q ini atau kadar yang terlarut pada menit ke-30 dengan toleransi dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% atau disebut juga nilai ini dengan nilai Q. Nilai Q ini yang akan digunakan untuk menguji suatu tablet ini memenuhi syarat keterterimaan dari uji disolusi ini atau tidak. Baik, sebelum saya menjelaskan ke slide selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan monografi itu sendiri dalam penentuannya. Untuk monografi ini kita bisa melihat di dalam Farmakope Indonesia dan pada percobaan kami ini kami hanya memiliki data tanpa mengujinya secara langsung dengan alat ini. Jadi kami mengambil untuk monografinya sendiri di sini dengan nilai Q pada menit ke-30. Yang mana di sini kadar yang terlarutnya pada menit ke-30. Dan ini kami sesuaikan dari salah satu literatur yang kami dapatkan itu dia menggunakan alat uji tipe 2 dan juga kecepatan RPM 50 RPM. Dan di sini saya mendapatkan di monografi di Farmakope itu kalau
Dia pada alat uji tipe 2 dengan kecepatan 50 rpm, dia masuk dalam prasyarat uji untuk waktu 30 menit. 30 menit yang mana toleransi dalam waktu 30 menit ini dia harus larut tidak kurang dari 80%. Jadi untuk nilai Q yang saya ambil itu di menit 30 dengan presentase 80%. Menjelaskan mengenai syarat suatu uji solusi, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat keberterimaan suatu tablet. Perlu diperhatikan bahwa di tablet kami ini dia tiap sampel inovator obat A maupun obat B ini dia tidak kurang dari nilai Q yang didapatkan dari monografi 80%. Dan 80% ini dia ditambah dengan 5% untuk batas penerimaan syarat uji di tahap 1. Jadi itu dia hasilnya jadi 85%. Dan di tahap 1 ini jumlah yang akan diuji itu ada 6 tablet. Dan di sampel kami ini terdiri dari masing-masing itu 6 tablet tiap obat baik inovator maupun obat yang akan dibandingkan. Dan untuk tiap unit tersebut nilainya tidak kurang dari Q 80% ditambah 5% atau hasilnya 85%. Jadi dia telah memenuhi syarat di tahap S1 ini. Dan untuk misalnya ada obat tertentu yang tiap unitnya yang mana dia lebih dari nilai Q yang ditetapkan pada batas penerimaan ini, atau lebih kecil dari batas penerimaan yang disyaratkan ini, maka perlu kita uji, kita sesuaikan dengan tahap-tahap yang ditentukan di sini. Kalau misalnya dia di tahap 1 dia sudah tidak memenuhi syarat, maka dia perlu diuji ke tahap selanjutnya di tahap 2. Sampai selanjutnya dia mendapatkan syarat yang benar-benar memenuhi untuk uji disolusinya nanti. Baik, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang kita gunakan untuk mengetahui kadar F1 maupun F2 dari uji disolusi tablet kita ini sendiri. Kita perlu masuk dalam aplikasi yang dinamakan dengan Bostrap. Dan di dalam Bostrap ini ada 2 unit yang akan kita masukkan dalam pengujian ini, yaitu sampel inovator dan juga sampel uji yang akan kita bandingkan atau disebut dengan obat A dan juga obat B. Dan di sini kita bisa melihat ada keterangan reference, di mana di sini kita akan memasukkan data sampel kita atau disebut dengan inovator, yang mana sampelnya hanya terdiri dari zat-zat aktif yang disebut inovator tadi. Kemudian untuk yang kedua di sini dia ada keterangan tes, yang mana yang kita masukkan di sini adalah obat-obat yang akan kita uji atau kita bandingkan. Misalnya yang pertama itu kita akan menguji itu dia obat A. Selanjutnya kita lanjutkan dengan obat B ketika uji obat A sudah dilakukan dengan inovator yang sama. Baik, untuk keterangan parameter bootstrapping atau disebut juga dengan bootstrapping parameters, ini kita menggunakan pilihan yang memang sudah tersetting atau default, yaitu bilangan bootstrap sama dengan 5000. Dan untuk interval kepercayaan ini atau confidence interval kita menggunakan 85%,
yang mana ini kita dapatkan tadi dari nilai Q dari monografi yang kita dapatkan dari Pharmacope. Kemudian untuk sampling mode kita pilih Wolfactors untuk melihat penentuan nilai di F1 dan F2-nya nanti. Bilangan Boströps 500 itu menandakan bahwa berarti dilakukan pengambilan sampel acak untuk mendapatkan 5.000 profil disolusi baru, dan untuk interval kepercayaan atau nilai Q tadi kita mengambil 85%, berarti menandakan adanya kepercayaan 85% bahwa nilai F2 yang sesungguhnya berada dalam rentang nilai F2 yang diperoleh dari perangkat lunak. Adapun pemilihan cara pengambilan sampel atau sampling mode tadi kita menggunakan dengan Wolfactors. Ini dia berarti profil keseluruhan dianggap satu sampel, yaitu profil disolusi yang baru merupakan hasil penggandaan sederhana dari profil disolusi pada data asli. Hal yang membedakan hanyalah rangkaian profil disolusi dari setiap data hasil Boströp yang dimasukkan dalam profil obat, baik obat komparator atau inovator dan maupun obat uji atau obat pembanding. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai proses pengolahan data, kita perlu perhatikan di aplikasi ini pada bagian F2 Auto Rule kita bisa menyesuaikan dengan nilai dari setiap sampel yang kita uji dari inovator antara inovator dengan obat A maupun inovator dengan obat B. Dan apabila kita menguji untuk inovator dengan obat A, maka kita perlu perhatikan untuk tiap unit dari obat kita ini sendiri, apakah dia memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan atau diwajibkan, yang mana kita perlu perhatikan itu tingkat kepercayaan atau nilai Q yang kita dapatkan dari monografi, yang mana nilai yang kita dapatkan itu untuk metformin hidroklorida dia 85%. Dan apabila obat inovator dan juga obat A ini salah satunya itu dia dipersyaratkan atau diwajibkan 85%, maka dia masuk di dalam profil 1. Namun apabila kedua obat ini tidak ada yang mempersyaratkan atau mewajibkan nilai Q-nya harus 85%, maka dia masuk di dalam kategori no auto. Dan apabila kedua obat yang dipersyaratkan atau diwajibkan dalam artian kedua obat antara inovator maupun obat uji, misalnya A, keduanya sama-sama dipersyaratkan atau diwajibkan sama-sama nilainya 85%, maka kita perlu mengklik profil yang kedua ini untuk mengukur tingkat ketelitian maupun similarity selanjutnya. Baik, setelah kita menentukan F2 auto rule-nya, kita mengklik dua profil karena kedua obat ini dia sama-sama memiliki nilainya ini dia dipersyaratkan atau diwajibkan 85%, maka
Selanjutnya kita mengklik tombol start ini untuk melihat nilai dari F1 maupun F2-nya. Baik, setelah kita menekan tombol start, kita akan dapatkan hasil akhir dari obat inovator maupun obat A yang diujikan. Di mana di sini dia F1-nya itu dia 36,88 dan F2-nya itu dia 29,004. Baik, saya akan menjelaskan apa itu F1 dan juga F2. F1 itu dia merupakan tingkat ketelitiannya dari obat itu, dari pengujian itu. Dan untuk F2 itu dia tingkat similarity atau disebut dengan tingkat ekivalen dari kesamaan antara dua obat yang kita ujikan tersebut. Dan untuk F1 ini apabila nilainya di bawah dari 10, maka dia akan semakin bagus atau disebut juga dengan semakin teliti untuk hasil uji tersebut. Dan untuk F2 apabila dia dikatakan diterima apabila dia sama dengan 50 atau lebih dari 50. Apabila di bawah 50, dia tidak dikatakan similar atau sama atau disebut juga dengan istilah ekivalen. Karena semakin tinggi nilai F2-nya, maka uji yang kita lakukan ini akan dikatakan semakin mirip atau istilahnya ekivalen. Dan sebelumnya tadi untuk F1 apabila dia nilainya semakin kecil atau atau kurang dari 10, lebih kecil dari 10, maka nilai ketelitiannya itu semakin baik. Untuk nilai F1 maupun F2 dari kedua sampel ini, saya akan menyimpulkan bahwa F1 dari uji antara obat inovator dan obat A, F1-nya itu memiliki tingkat ketelitian itu belum maksimal atau belum bagus karena nilainya itu dia tidak kurang dari 10. Dan untuk nilai F2 dari kedua sampel antara inovator obat A dan inovator obat B juga F2-nya itu dia tidak sama dengan 50 atau lebih dari 50. Jadi masih dikatakan dia tidak similar atau tidak mirip atau tidak ekivalen. Selanjutnya, ketika kita ingin melihat grafik dari kedua obat inovator maupun obat yang dibandingkan, dapat diketahui bahwa pada garis berwarna biru dia merupakan obat inovator dan garis berwarna hitam merupakan obat uji atau yang dibandingkan.